Selamat datang di saluran kami. Hari ini, kami akan membawa Anda dalam sebuah perjalanan penuh penemuan yang tak terduga dan menakjubkan. Bayangkan, Anda melangkah ke sebuah negeri yang jauh, di mana keramahan tidak hanya berarti membuka pintu rumah, tetapi juga dapat mencakup menawarkan kepada tamu kebersamaan dengan putri tuan rumah untuk satu malam. Sebuah ritual yang mengejutkan, tertanam kuat dalam jalinan budaya kuno tempat ini. Ini bukan sekadar gestur kesopanan, melainkan sebuah kesaksian atas nilai-nilai tradisional Mongolia yang sangat dihormati. Terletak di antara dua negara besar, Rusia dan Tiongkok, Mongolia tidak hanya menawarkan petualangan melintasi padang rumputnya yang tak berujung, tetapi juga perendaman mendalam ke dalam budaya berusia panjang, di mana kehidupan nomaden tetap terjaga sepanjang waktu. Iklim dingin stepa akan dihangatkan oleh keramahan orang Mongolia dan oleh gestur-gestur penuh makna yang mereka tawarkan kepada Anda. Di sini, Anda bukan sekadar orang asing, melainkan menjadi bagian dari keluarga, meskipun hanya untuk satu malam. Bersiaplah untuk menjelajahi Mongolia bersama kami. Tempat tradisi budaya dan lanskap alam berpadu menciptakan perjalanan yang tak terlupakan. Mongolia adalah negeri yang memikat, di mana para perempuan seringkali menghadapi kesulitan dalam menemukan pasangan yang cocok. Negeri ini dianugerahi keindahan alam yang megah, dengan lanskap luas dan tak tersentuh yang menggambarkan kebesaran alam. Dalam suasana ini, Anda akan bertemu perempuan-perempuan yang tidak hanya cantik, tetapi juga mewujudkan pesona unik budaya setempat. Saat Anda menjelajahi Mongolia, bersiaplah untuk pengalaman mendebarkan seperti menunggang kuda di hamparan tanpa batas, menguasai seni kuno memanah, menyaksikan perburuan kerajaan dengan elang, serta mempelajari metode tradisional membangun ger atau yurt. Ini bukan hanya tempat yang syarat dengan sejarah besar Kekaisaran Mongol yang terkenal dalam sejarah dunia dan merupakan tanah kelahiran legenda Genghis Khan. Temukan aspek-aspek paling menarik dari Mongolia modern dalam video ini. Perempuan Mongolia menghadapi tantangan yang signifikan, mencari pasangan hidup dalam masyarakat, di mana perempuan semakin menonjol dalam pendidikan dan meraih posisi sosial yang lebih tinggi telah menjadi masalah besar. Menemukan pasangan yang tepat, meskipun mereka mencapai keberhasilan akademis yang lebih tinggi dan tingkat pengangguran yang lebih rendah, banyak perempuan masih kesulitan menemukan suami. Ini sebagian disebabkan oleh peran tradisional yang diberikan kepada laki-laki dalam beternak dan tanggung jawab atas kesejahteraan keluarga. Ketidakseimbangan gender sangat terasa di Ulaan Batar. Tempat tinggal lebih dari 60.000 perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, yang menyebabkan penurunan signifikan angka pernikahan. Statistik dari Kantor Statistik Mongolia menunjukkan perbedaan ini, dengan 40% laki-laki berusia di atas 15 tahun menikah, dibandingkan hanya 32% perempuan. Tekanan untuk menemukan pasangan sebelum usia 29 tahun sangat besar, dan pada akhirnya, mereka yang tidak berhasil seringkali harus menyesuaikan harapan mereka. Situasi ini memburuk akibat perubahan ekonomi pada tahun 1990-an yang menyebabkan meningkatnya pengangguran di kalangan laki-laki dan naiknya tingkat alkoholisme. Pertanyaannya tetap ada. Apa tantangan terbesar yang dihadapi perempuan di Mongolia saat ini? Apakah karier, menemukan pasangan yang cocok, atau menyeimbangkan keduanya? Salah satu aspek paling menarik dari Mongolia adalah ketidakseimbangan gender yang signifikan. Menurut statistik, Mongolia menghadapi masalah ini dengan 105 perempuan untuk setiap 100 laki-laki yang menciptakan berbagai tantangan sosial. Ketidakseimbangan ini telah berkontribusi pada penurunan angka kelahiran, terutama karena kurangnya laki-laki dalam kelompok usia reproduktif. Akibatnya, perempuan Mongolia seringkali harus memikul banyak tanggung jawab keluarga dan sosial, yang menyebabkan tekanan ekonomi dan emosional yang berat. Ketidakseimbangan ini juga memperburuk masalah seperti kekerasan dalam rumah tangga, seiring meningkatnya tekanan terhadap perempuan. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah Mongolia telah mempertimbangkan berbagai solusi, termasuk proposal kontroversial untuk mengimpor 100.000 laki-laki Turki. Beberapa pihak bahkan berpendapat bahwa satu laki-laki Mongolia dapat bertanggung jawab merawat hingga 6 perempuan. Ketidakseimbangan gender tetap menjadi masalah kompleks yang dihadapi Mongolia, dan penanganan yang efektif atas tantangan ini memerlukan kerjasama seluruh masyarakat. Mongolia
yang dikenal dengan padang rumputnya yang luas dan liar, adalah negara dengan kepadatan penduduk terendah di dunia, dengan rata-rata hanya 2 orang per kilometer persegi. Karakteristik unik ini membedakan Mongolia dari negara-negara dengan kepadatan penduduk tinggi, dan menawarkan pengalaman langka bagi penduduk maupun pengunjung. Banyak faktor yang berkontribusi terhadap pola demografis ini, termasuk keberadaan stepa, pegunungan, dan gurun yang menyulitkan permukiman jangka panjang serta pertanian. Iklim yang keras dengan musim dingin yang ekstrem dan musim panas yang singkat juga memengaruhi kemampuan manusia untuk tinggal dan bertani di wilayah ini. Selain itu, tradisi nomaden Mongolia yang telah berlangsung lama, di mana masyarakat berpindah secara musiman untuk merawat ternak mereka, semakin membatasi terbentuknya permukiman permanen. Negara dengan populasi jarang ini menghadapi sekaligus keuntungan dan tantangan. Di satu sisi, lingkungan alamnya sebagian besar masih murni, dengan udara bersih dan ruang terbuka luas di tengah lanskap yang indah. Di sisi lain, negara ini terus mencari keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi demi meningkatkan kualitas hidup. Meskipun kepadatan penduduknya rendah, Mongolia terus mengalami modernisasi dan kemajuan secara bertahap. Pemerintah secara aktif mencari investasi, mempromosikan pariwisata, dan meningkatkan infrastruktur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan standar hidup. Upaya-upaya ini dikelola dengan hati-hati untuk melindungi warisan budaya yang kaya dan alam negara yang masih alami, sambil tetap merangkul pembangunan di masa depan. Mongolia, dengan padang rumput luas dan langit biru yang jernih, menyimpan sebuah kenyataan yang mengkhawatirkan. Negara ini memiliki salah satu tingkat kekerasan terhadap perempuan tertinggi di dunia. Menurut studi nasional tahun 2017 tentang kekerasan berbasis gender yang dilakukan oleh Dana Kependudukan PBB dan Kantor Statistik Nasional Mongolia, sekitar 60% perempuan yang memiliki pasangan pernah mengalami suatu bentuk kekerasan atau kontrol dalam hidup mereka. Ini mencakup kekerasan fisik, seksual intim, psikologis, dan ekonomi. Selain itu, studi tersebut juga menunjukkan bahwa kekerasan dari pihak non-pasangan cukup umum. Sekitar 17% perempuan melaporkan bahwa mereka pernah diserang secara fisik oleh seseorang yang bukan pasangan sejak usia 15 tahun. Sebelum kita membahas lebih dalam masalah serius ini, kami ingin meminta dukungan Anda. Jika Anda menyukai konten kami, mohon pertimbangkan untuk berlangganan saluran kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami, dan menginspirasi kami untuk terus menciptakan konten yang lebih baik. Pemakaman langit adalah sebuah tradisi yang telah berusia berabad-abad, yang bermula sejak abad ke-16, ketika Altan Khan menetapkan Buddhisme sebagai agama nasional Mongolia, sehingga melarang pemakaman tradisional di dalam tanah. Ritual unik ini melibatkan penempatan jenazah di lokasi terpencil agar dikonsumsi oleh unsur-unsur alam, seperti burung dan hewan, yang melambangkan kontribusi mulia kepada ekosistem. Upacara ini mencakup seorang anggota keluarga berjenis kelamin laki-laki yang menyiapkan tubuh, membungkusnya dengan kain khusus yang disebut kadak, lalu menempatkannya di lokasi yang telah ditentukan dengan kepala menghadap ke utara. Setelah 3 hari, para kerabat kembali untuk memeriksa apakah tubuh telah sepenuhnya dikonsumsi, yang melambangkan pembebasan jiwa. Meskipun modernitas dan perubahan lingkungan telah memengaruhi praktiknya, ritual ini tetap menjadi ekspresi budaya yang kuat di kalangan nomaden Mongolia, mencerminkan rasa hormat mendalam mereka terhadap alam dan sifat kehidupan yang fana. Pada masa Genghis Khan, orang Mongolia percaya bahwa kontak dengan air untuk mandi atau mencuci dapat mengganggu urat naga dan garis energi bumi yang mereka anggap suci. Kepercayaan ini melahirkan praktik budaya untuk menghindari tindakan tersebut, agar tidak membuat para dewa murka dan menghindari hukuman kolektif. Secara historis, orang Mongolia sering dianggap tidak higienis karena penggunaan air yang sangat terbatas. Mereka menghindari mandi, terutama di sungai, dan bahkan para prajurit Genghis Khan mematuhi praktik ini. Mereka jarang mengganti pakaian, hanya melepasnya untuk mengguncang kutu dan serangga, lalu terus mengenakannya hingga benar-benar usang. Satu-satunya pengecualian adalah saat perayaan dan festival, ketika mereka mengenakan pakaian yang bersih dan khusus. Konsep bau tubuh dalam budaya Mongolia kuno sangat berbeda dibandingkan pandangan modern. Alih-alih dianggap tidak menyenangkan atau tidak higienis,
Bau tubuh dipandang sebagai ciri pribadi yang unik. Bahkan menerima pakaian yang telah dipakai dan menyerap bau Genghis Khan sendiri dianggap sebagai kehormatan besar, melambangkan hubungan yang mendalam dengan sang pemimpin dan esensinya. Dalam konteks masa kini, konsep ini mungkin terasa aneh jika dibandingkan dengan standar kebersihan modern. Sebagai penonton, bagaimana Anda memandang perspektif historis ini tentang bau tubuh dan kebersihan? Silakan, bagikan pendapat Anda di kolom komentar. Sejarah Mongolia sangat erat kaitannya dengan legenda Genghis Khan, sebuah sosok yang warisannya terus membentuk identitas bangsa ini. Terlahir dengan nama Temujin, Genghis Khan bangkit dari masa kanak-kanak yang penuh gejolak untuk menjadi salah satu pemimpin paling terkenal dalam sejarah. Setelah kematian ayahnya dan runtuhnya sukunya, Temujin menghadapi banyak tantangan yang menempa. Semangat pantang menyerah, dan kejeniusannya dalam strategi. Pada tahun 1206, ia berhasil menyatukan suku-suku Mongolia, memperoleh gelar penguasa universal, dan memulai kebangkitan Kekaisaran Mongol. Di bawah kepemimpinan luar biasa Genghis Khan, orang Mongolia berubah dari suku-suku yang tercerai-berai menjadi kekuatan militer yang sangat tangguh. Strategi inovatif dan keahlian militernya memungkinkan penaklukan wilayah yang sangat luas di Asia dan Eropa, menciptakan kekaisaran terbesar yang pernah dikenal dunia, bahkan melampaui Kekaisaran Britania pada puncak kejayaannya. Pencapaian luar biasa ini tidak hanya menunjukkan kekuatan militernya, tetapi juga mendorong perubahan besar dalam perdagangan, komunikasi, dan pertukaran budaya. Kekaisaran Mongol menjadi jembatan antara timur dan barat, memfasilitasi interaksi yang belum pernah terjadi sebelumnya antara wilayah-wilayah yang berjauhan. Pemerintahan Genghis Khan ditandai oleh reformasi besar yang memberikan dampak jangka panjang terhadap organisasi dan tata kelola kekaisaran. Ia menghapus kelas aristokrat tradisional dan menerapkan sistem berbasis merit dengan memberikan penghargaan kepada mereka yang memiliki kemampuan dan loyalitas. Kode hukumnya, IASA, membantu menjaga ketertiban dan keadilan di seluruh wilayah kekaisaran. Selain itu, kebijakan progresifnya, seperti pelarangan perdagangan perempuan dan penculikan, penghapusan perbudakan Mongolia, serta penciptaan sistem pos yang maju, meningkatkan komunikasi dan efisiensi pemerintahan. Reformasi ini tidak hanya memperkuat kekaisaran dari dalam, tetapi juga meletakkan dasar bagi masyarakat yang lebih adil. Bahkan setelah kekaisaran terpecah menjadi negara-negara penerus, seperti dinasti Yuan di Tiongkok dan Horde Emas di Rusia, pengaruh Genghis Khan tetap kuat. Warisan beliau dihormati melalui monumen dan perayaan sejarah, termasuk sebuah patung setinggi 40 meter di Ulaanbaatar, ibu kota Mongolia. Patung ini menjadi simbol perannya dalam penyatuan suku-suku Mongolia dan statusnya sebagai arsitek sebuah kekuatan global. Melalui pencapaian luar biasa dan pengaruhnya yang bertahan lama, Genghis Khan dihormati sebagai bapak bangsa dan simbol kepemimpinan yang luar biasa. Orang Mongolia dikenal karena keramahan mereka yang hangat dan tradisi kuliner yang khas. Saat mengunjungi sebuah keluarga Mongolia, merupakan kebiasaan untuk membawa makanan atau minuman sebagai tanda penghormatan, yang menegaskan pentingnya keramahan dalam budaya mereka. Saat tiba, Anda mungkin akan disambut dengan berbagai hidangan tradisional, termasuk daging, produk susu, dan roti. Menolak makanan seringkali dianggap tidak sopan, sehingga dianjurkan untuk bersikap hormat dan menerima apa yang ditawarkan. Jika Anda disuguhi teh atau arak, bersikap sopanlah dengan meneguk sedikit, meskipun Anda tidak berniat menghabiskan seluruh cangkir. Mencicipi semua hidangan yang disajikan merupakan tanda penghargaan dan rasa terima kasih atas kemurahan hati tuan rumah. Makanan biasanya disantap secara bersama-sama, dan berbagi makanan merupakan cara untuk mempererat hubungan. Terkadang, tuan rumah juga dapat memberikan hadiah kecil kepada tamu. Sebuah gestur yang secara tradisional dibalas dengan hadiah kecil dari pihak tamu. Menghormati kebiasaan-kebiasaan ini menunjukkan apresiasi terhadap tradisi Mongolia dan membantu membangun hubungan yang positif. Dalam budaya tradisional Mongolia, makanan dikonsumsi tanpa menggunakan pisau, yang melambangkan rasa hormat dan hubungan dengan warisan nomaden mereka. Praktik ini menegaskan makna budaya dari menjaga hubungan yang sederhana dan harmonis dengan makanan dan alam. Masakan Mongolia sering dinikmati bersama-sama,
menggunakan tangan, sumpit, atau sendok, yang menekankan sifat kolektif dari pengalaman bersantap. Tidak digunakannya pisau di meja makan, melambangkan persatuan dan rasa syukur terhadap makanan. Dalam konteks kehidupan nomaden Mongolia, di mana makanan sering disiapkan dan disantap di alam terbuka, menghindari penggunaan pisau membantu menjaga pengalaman makan tetap sederhana dan bebas gangguan. Tradisi ini juga menegaskan hubungan erat antara makanan dan lingkungan alam, serta mendorong pendekatan yang sadar dan penuh rasa hormat terhadap aktivitas makan. Di banyak masyarakat, kecantikan seringkali didefinisikan oleh standar budaya, media, dan pengaruh sejarah. Namun, di Mongolia, konsep kecantikan sangat terkait dengan tradisi, alam, dan ketahanan. Selama berabad-abad, gaya hidup nomaden telah membentuk persepsi Mongolia tentang daya tarik perempuan. Kecantikan di Mongolia tidak hanya didasarkan pada penampilan fisik, tetapi juga pada kekuatan dan ketahanan yang dibutuhkan untuk menghadapi kondisi keras stepa serta peran perempuan dalam komunitas. Secara tradisional, kecantikan perempuan Mongolia dikaitkan dengan ketangguhan, kemampuan merawat ternak, mengurus keluarga, dan bertahan dalam iklim yang berat. Seorang perempuan yang tidak menunjukkan kualitas-kualitas ini dapat dianggap kurang menarik, meskipun ia memiliki ciri fisik yang dikagumi di bagian dunia lain. Konsep kurang menarik ini tidak didasarkan pada fitur wajah atau warna kulit, melainkan pada kemampuan seorang perempuan untuk memenuhi tuntutan kehidupan di tanah asalnya. Namun, seiring modernisasi Mongolia, terutama di kota-kota besar seperti Ulaanbaatar, ideal kecantikan barat mulai memengaruhi persepsi lokal tentang daya tarik. Era Genghis Khan merupakan periode penting yang ditandai oleh strategi militer luar biasa dan reformasi sosial yang revolusioner. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Mongol berkembang dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melalui kampanye militer yang kuat dan aliansi strategis, taktik militer inovatif, serta kemampuan organisasinya mengubah tentara Mongolia menjadi kekuatan yang ditakuti. Di luar pencapaian militernya, pemerintahan Genghis Khan meninggalkan dampak mendalam pada masyarakat Mongolia. Ia menerapkan kode hukum IASA yang menjadi dasar bagi pemerintahan dan keadilan, serta menciptakan peluang bagi mobilitas sosial. Selain itu, kebijakannya mendorong toleransi beragama dan memfasilitasi pertukaran barang serta gagasan di seluruh wilayah kekaisaran yang luas. Pengaruh Genghis Khan terus berlanjut jauh setelah wafatnya, tetap membentuk identitas Mongolia modern dan kebanggaan nasional. Kontribusinya dalam pemerintahan, strategi militer, dan integrasi budaya diakui dan dirayakan secara luas hingga hari ini. Horde Emas, salah satu cabang penting dari Kekaisaran Mongol yang luas, memainkan peran krusial dalam membentuk sejarah Rusia pada abad ke-13. Di bawah kepemimpinan Batu Khan, negara ini memberikan dampak jangka panjang terhadap perkembangan politik, ekonomi, dan budaya Rusia. Metode administrasi Mongolia yang diterapkan selama masa kekuasaan mereka masih dapat dilihat hingga kini dalam struktur pemerintahan dan sistem hukum Rusia. Selain itu, kehadiran mereka mendorong perdagangan dan pertukaran budaya antara Eropa dan Asia berperan penting dalam transformasi Moskwa menjadi kota besar. Meskipun Horde Emas akhirnya melemah dan terpecah, warisannya tetap tertanam kuat dalam sejarah Rusia dan hubungan kawasan sekitarnya. Terima kasih telah mengikuti perjalanan menarik hari ini bersama kami. Mongolia, sebuah negeri yang liar namun kaya budaya, tempat tradisi dan modernitas saling bertemu, tentu meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dari stepa yang luas hingga ritual unik dan warisan Genghis Khan, semuanya mengajak kita untuk merenungkan sebuah budaya yang khas dan memikat. Jangan lupa untuk berlangganan agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.